Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal yang stabil untuk menyalakan kamera. Dan juga selama ibadah berlangsung diharapkan juga untuk tidak menyalakan mic selama ibadah berlangsung demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini juga aku mau mengucapkan merdeka, merdeka. Oke, minggu ini kita sebagai bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun menjadi hati kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang begitu luar biasa daripada penjajahan. Mari Bapak Ibu memperingati kemerdekaan yang ada pun kita mau juga merdeka atas diri kita, merdeka atas setiap kelemahan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar masuk dalam ibadah Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari kita bersaat teduh sebentar untuk menikmati setiap kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah terhenti dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut
Tuhan Rajaku. Mari kita anggap pujian ini lebih sungguh lagi. Kita mau katakan bahwa Dia pribadi satu-satunya yang terindah, yang termanis dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiadalah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Katakan, ku cinta Kau lebih, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Katakan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lagi katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Rajaku ku sembah, sembah Kau, ya Allahku ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, tiada lutut tidak berlutut, tiada lidah tidak mengaku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau terindah, Kau termanis, begitu besar kuasa-Mu, begitu nyata mujizat-Mu, begitu luar biasa perbuatan-Mu, tidak terbanding, tidak terukur setiap kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau sembah Engkau, ku mau puji Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, Kaulah ya kudus, Kaulah ya kudus di tahta suci-Mu. Kami menyembahkan namamu disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lagi lebih suarakan, Kaulah yang kudus, Kaulah yang kudus. Amin, haleluya. Kaulah yang kudus di tahta suci-Mu. Kami menyembah namamu disanjung, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja muliakan. Kami puja Engkau Raja mulia.
Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa, bahwa biarlah kami senantiasa memuja-muja Engkau, mempermuliakan Engkau, meninggikan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari yang indah ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau buat dalam kehidupan kami pagi ini. Dan pagi ini Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Saatnya Tuhan kami akan memuji Engkau lewat ibadah kami. Kami rindu mempermuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lewat setiap mulut kami, hati kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan di hadapan-Mu. Dan Bapa, kami juga berdoa, biarlah seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada pada saat pagi ini, mereka Tuhan tetap ada sukacita, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan terus mengalir bagi mereka, sehingga di dalam ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang ambil alih seluruh ibadah kami. Engkau yang bertata di dalam ibadah kami. Dan Engkau yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami buka ibadah kami pada saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri, semua dari tempat masing-masing. Kita siap untuk mempermuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya. Aku percaya, kita semua percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menjadi gunung batu kita, ada Tuhan yang senantiasa menjadi keselamatan kita, menopang, menyertai kita semua. Kita angkat pujian, hatiku percaya, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi, tak pergi. Dan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, biar kita mau percaya bahwa kita mau selalu bersyukur karena kita punya Tuhan.
sang gunung batu kita, keselamatan kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita sambung pujian kita pagi hari ini. Kita mau katakan, kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Kita ngepujian ini sambil bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia yang telah memerdekakan kita. Merdeka, merdeka. Amin. Akan pujian ini sambil bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita pujian ini lagi, katakan ku diberi kuasa. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah dengan yakin bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Layankan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Lagi katakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu udah boleh persilakan kembali duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau percaya bahwa jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang senantiasa Tuhan beri bagi kita untuk menaklukkan setiap musuh, untuk menaklukkan setiap apapun yang saat ini kita hadapi. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada Tuhan yang menopang dan menyertai. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah pagi hari ini mari kita rindu firman Tuhan yang datang akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi rema, akan menjadi kebutuhan bagi setiap kita. Sehingga setelah ibadah ini,
Selesai kita merasakan sukacita yang luar biasa, bukan hanya biasa-biasa kita memulai ibadah dan selesai kita merasakan ada yang berbeda karena kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat pujian Jejakmu Tuhan. Setelah pada pujian ini, minta dengan kasih Kristus, Ibu Lia akan membawakan kita di dalam doa masuk kebenaran firman Tuhan. Setelah pada pujian ini, kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Lia membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Jejakmu Tuhan. Sering Tuhan kita tidak mengerti setiap rancangan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Tapi yang kita tahu di saat kita senantiasa mengikuti jejaknya Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, kami percaya kami mampu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, ajar kami untuk tetap kuat, ajar kami untuk tetap bertahan di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Ya mungkin berbeda dari satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, karya-Mu. Lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela
serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu, serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kami masih punya kesempatan Tuhan untuk berkumpul satu sama lain Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, waktu yang terindah ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan, hanya ke dalam kedua belah tangan-Mu Tuhan. Kedua belah tangan-Mu yang berkuasa Bapa. Kuasai hati, pikiran kami Tuhan, agar kami tertuju hanya kepada Engkau Bapa. Hanya kepada apa yang Kau katakan dalam hidup kami berpegang teguh pada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu yang sebentar disampaikan hamba-Mu Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan, memulihkan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Menjawab setiap pergumulan kami Bapa, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, memberikan kami semangat yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu yang kudus, apapun semua yang diperkatakan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah berasal daripada Engkau Tuhan. Berikan kami roh yang dengar-dengaran, jadikan Tuhan biar setiap firman-Mu yang kesampaikan bagi kami jemaat-Mu yang ada, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya mendengar saja Bapa. Kami rindu Engkau ubahkan kami Tuhan lewat setiap perkataan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mula pertama saya ucapkan shalom. Iya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi ini kita sangat bersyukur di hadapan Tuhan kalau kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Pagi ini kita akan sama-sama menerima firman Allah dengan tema jangan bodoh. Pembacaan kita terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada setiap orang, pastinya tidak ada yang mau menjadi orang yang bodoh. Sekalipun itu anak kecil, dia tidak akan pernah rela atau mau dikatakan bodoh. Beberapa waktu kemarin ya, sempat saya ada video call dengan keponakan saya, yaitu Geda. Pada waktu itu kami lagi bercanda-canda, saya katakan Geda nggak boleh main-main HP terus. Kalau main HP nanti bisa bodoh. Geda harus sekolah ya, kasih tau mami supaya sekolah. Masih corona, masih PPKM mama tua. Tapi nanti kalau Geda harus sekolah harus banyak belajar supaya pintar, nanti jadi bodoh kalau enggak ini. Waduh dia ngamuk sekali. Dia nangis, dia panggil omanya, "Oma, mama tua bilangin saya bodoh." Nah, pemikirannya seperti itu. Anak kecil saja Bapak Ibu tidak terima dikatakan bodoh. Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus saat itu untuk tidak bodoh. Melainkan mereka harus selalu berusaha atau berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka setiap saat. Ini dikatakan,
Kita pun diingatkan pada pagi ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen untuk tidak boleh bodoh. Mengapa kita tidak boleh bodoh Bapak Ibu? Karena orang bodoh itu tidak mau dididik dan menerima didikan orang bodoh. Orang bodoh itu sulit untuk mengerti, apalagi untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu sangat sulit dia mengerti. Orang bodoh itu sama dengan orang bebal dikatakan tadi ya di dalam Efesus tadi. Bahkan orang bodoh itu selalu menganggap dirinya benar. Orang lain itu salah. Dia baik, orang lain itu tidak baik. Itu orang bodoh. Dan orang bodoh juga tidak pernah mau menggunakan waktu-waktunya dengan baik. Dia akan gunakan waktunya dengan dia akan gunakan waktunya dengan tidak bermanfaat. Dia akan gunakan waktunya semasa bodoh dia mau-maunya dia. Nah ini orang bodoh. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar dari perumpamaan Yesus pada waktu itu tentang seorang yang bodoh. Dikatakan bodoh, yaitu orang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ayat kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya ya di dalam Lukas 12 ayat 16. Kita akan lihat di situ 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Nanti kita akan baca. Kita perlu ketahui bahwa tidak ada orang kaya sebenarnya yang bodoh. Kalaupun ada itu hanya sedikit sekali. Karena kalau kita berpikir rata-rata orang kaya itu pastinya pintar. Walaupun mereka tidak mengikuti jenjang pendidikan yang tinggi, tetapi dia memiliki kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata. Orang kaya itu cara berpikirnya, mengapa dia bisa kaya, mengapa dia bisa memiliki segala sesuatu? Karena cara berpikir, cara bertindak dalam mengambil keputusan itu pastinya sangat mengagumkan. Mereka juga adalah pekerja keras, rajin, ulet, tidak menunda-nunda setiap pekerjaannya. Bahkan mereka jeli untuk melihat setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Ini berbicara tentang orang kaya. Tetapi di dalam ayat ini sangatlah berbeda. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20, Yesus katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang kaya itu disebut bodoh. Bukan karena bodoh dia tidak bisa mencari peluang yang ada atau dia bekerja dengan tidak baik. Tetapi di sini ada sesuatu yang membuat dia bodoh, dikatakan. Kita melihat di sini ya, ada 3 hal. Mengapa orang kaya ini disebut bodoh di dalam firman Allah? Yang pertama adalah ia menganggap segala sesuatu yang ada padanya adalah miliknya. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Silakan dibaca. Lukas pasal 12 ayat 17 sampai 18. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungmu dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Iya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa orang bodoh ini, orang kaya yang bodoh ini yang disebutkan dalam firman Tuhan, mengapa dia bodoh? Ia menganggap bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu adalah miliknya sendiri. Ini dikatakan. Bahkan dia dikatakan pada waktu dia merasa
bahwa mulai kekayaannya melimpah, hartanya melimpah, hasil tanahnya melimpah, apapun yang dia upayakan sebagai petani itu melimpah, dia mulai berpikir di dalam hatinya. Di dalam ayat 17 dan ayat 18, dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyimpan semua hasil yang dia peroleh untuk aman, supaya tidak terganggu dan bisa menumpuk setiap apapun yang dia hasilkan. Bapak Ibu, sebenarnya untuk memiliki segala sesuatu yang bertambah banyak, hasil yang bertambah banyak itu enggak salah. Di sini saya enggak menyalahkan orang kaya karena hartanya, tidak. Dia karena bekerja keras, dia meraih hasil yang banyak itu tidak salah. Tidak salah. Bahkan dikatakan sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku menyimpan di dalamnya. Tetapi yang menjadi salah Bapak Ibu yang kekasih, saat orang kaya ini menganggap bahwa segala sesuatu yang dia punya, dia miliki, yang dia hasilkan itu adalah miliknya sendiri. Ini yang menjadi salah, pikirannya, hatinya yang menjadi salah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menganggap dalam kehidupan ini bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri, seperti hidup kita, ya kan? Seperti keluarga kita, seperti jabatan kita, seperti harta kita, apa yang kita raih itu menjadi milik kita sendiri, yang harus kita genggam dan tidak bisa lepas dari kita, maka itu adalah sebuah kebodohan. Karena apa? Berarti di dalamnya kita sudah terikat. Kita nggak mau itu semuanya lepas. Kita takut itu semuanya hilang dalam diri kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 89 ayat 12 dikatakan, punya mula langit, punya mula bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Jadi sangat jelas dikatakan bahwa bumi dan seisinya dan segala sesuatu yang ada, yang kita nikmati, yang kita peroleh, itu adalah miliknya Tuhan. Bahkan Ayub pun Bapak Ibu mengakui di dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat 21 dia katakan, saat dia mengalami kehilangan dan sebagainya, dia katakan apa? Bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini menandakan bahwa apa? Tidak sedikit pun apa yang kita miliki itu harus kita banggakan, itu harus menjadi sesuatu yang harus kita pegang erat, yang gak boleh lagi hilang di dalam diri kita. Ini adalah orang-orang yang bodoh. Orang kaya ini merasa hartanya, segala yang dia punya itu miliknya. Itu sebabnya dia memperbesar lumbung. Sebenarnya tidak salah dia memperbesar tempat untuk menyimpan segala sesuatunya. Tetapi dia menyimpan untuk apa? Ada kepentingan di dalamnya. Nah, sebagai orang yang percaya, kita diajar janganlah kita mau menjadi orang yang bodoh seperti orang kaya ini. Mungkin bagi saya dan saudara kita tidak memiliki harta yang berlebih. Oh, saya nggak punya harta kekayaan seperti orang kaya ini. Ya udah, aku santai aja. Bukan. Kadangkala dalam kehidupan kita seperti orang kaya yang bodoh ini. Kita sadar atau tidak sadar, kita merasa diri kita, hidup kita itu milik kita sendiri. Sehingga kita mau gunakan apa saja bebas. Hidupku kok, mau apa? Siapa yang mau atur-atur saya? Orang hidupku sendiri kok, milikku sendiri. Aku mau senang ya senang sendiri gitu. Atau juga kita merasa bahwa apa yang kita miliki, keluarga
keluarga kita, suami kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita itu adalah milik kita yang gak boleh lepas dari dalam kehidupan kita. Mereka harus bersama-sama dengan kita, tidak bisa. Karena itu miliknya Tuhan. Harta kita pun seperti itu. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu bukan sepenuhnya milik kita. Kita hanya diizinkan Tuhan untuk mengelola setiap berkat-berkat itu. Apalagi kepandaian kita, kesuksesan kita, jabatan kita, semua itu bukan milik kita. Bapak Ibu yang kekasih, menjadi teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita adalah pribadi Yesus. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 bahwa pribadi Yesus merupakan teladan yang luar biasa. Segala sesuatu yang ada di dalam dirinya tidak dia pertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia biasa. Dan sebagai manusia biasa, saat dia ada di bumi, saat dia ada di dunia, dia pun rela merendahkan dirinya, bahkan dia mati di kayu salib. Ini adalah pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Raja mulia kita. Dia mampu mengosongkan dirinya, dia mampu merendahkan dirinya seperti manusia biasa. Memberikan teladan kepada saya dan saudara. Yesus aja adalah Tuhan kita. Dia mulia, tetapi dia mampu untuk menjadi manusia biasa demi siapa? Demi saya dan saudara. Demikianlah Bapak Ibu, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pribadi yang cerdas di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa orang kaya ini dikatakan bodoh di hadapan Tuhan? Yang kedua, ia hanya mengutamakan kepentingan tubuhnya. Dia hanya mengutamakan kepentingan tubuhnya, dagingnya, daripada jiwanya. Ayat yang ke-19 dibacakan Aisyah. Lukas pasal 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Iya, Bapak Ibu yang kekasih, disebutkan lewat kebenaran firman bahwa orang kaya ini mengapa dia bodoh. Saya ulang-ulang katakan bukan karena kekayaannya dia menjadi bodoh, tetapi pikirannya dan pilihan dirinya sendiri mengakibatkan dia menjadi bodoh. Karena saat apa yang dia miliki itu dia peroleh, dikatakan di sini dia mengutamakan kepentingan dagingnya, tubuhnya. Dia katakan kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang, bertimbun-timbun, bersenang-senanglah. Jadi apa yang dia miliki, apa yang dia punyai itu hanya untuk kepentingannya, untuk kesenangannya. Dia lupa bahwa ada sesuatu yang harus sebenarnya dia isi di dalam dirinya. Tetapi orang kaya ini lupa. Orang yang pikirannya hanya berpusat pada dirinya sendiri, pastinya hanya memikirkan kepentingan, kesenangan dirinya sendiri. Dan ini adalah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Orang bodoh itu seperti itu. Dia belum selesai dengan dirinya. Seperti apa? Seperti makan, minum, apalagi pesta pora, senang-senang, apalagi harga dirinya, kehormatannya, perasaannya, kebanggaannya, kesuksesannya, ketenarannya, dan semua itu, semuanya itu tentang dirinya sendiri. Semuanya itu hanya untuk kepentingan dagingnya sendiri. Orang yang seperti ini mengutamakan kepentingannya sendiri, makan, minum, pesta pora, senang-senang, harga dirinya, perasaannya, kehormatannya, itu semuanya dia jaga di dalam dirinya karena dia hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Dia hanya menyenangkan dirinya sendiri, dia hanya mengutamakan
mengutamakan dirinya sendiri. Ini berbahaya. Kekristenan yang seperti ini sangatlah berbahaya. Kita lihat kejadian siapa? Anak-anak Nuh dalam kehidupan mereka. Bagaimana anak-anak Nuh di dalam Ayub pasal 1 ayat 4 dan 13 dikatakan bahwa hari-hari mereka, anak-anak Nuh itu hanya digunakan untuk berpesta, makan minum, dari satu rumah anak yang satu ke anak yang lain mereka bergilir mengadakan pesta. Dan setelah mereka mengadakan pesta, mereka bersenang-senang, berpoya-poya dengan kepentingan dagingnya. Setelah itu maka Ayub akan mempersembahkan korban untuk menguduskan mereka. Sebagai orang tua, Ayub sudah melakukan bagiannya. Tetapi anak-anak Ayub tidak seperti itu. Mereka mengutamakan kepentingan tubuhnya. Mereka hanya bersenang-senang. Pokoknya hati mereka senang, hati mereka sukacita, segala sesuatunya tentang diri mereka. Dan kita juga melihat siapa di dalam Alkitab ada contoh, yaitu orang kaya dalam cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita melihat orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu, selalu berpakaian yang halus, yang mahal, yang indah-indah. Bahkan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya. Tetapi tidak sedikit pun orang kaya ini juga melihat ada orang miskin di depan rumahnya, yaitu Lazarus yang membutuhkan pertolongan. Tetapi dia menutup matanya untuk hal itu. Dia hanya memikirkan kesenangannya. Dia hanya memikirkan kepentingannya. Dia hanya memikirkan dagingnya. Yang penting dirinya puas. Bapak Ibu yang kekasih, orang yang seperti ini jangan pernah kita berharap untuk memperhatikan orang lain, untuk berguna bagi orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Tidak akan pernah ada orang seperti ini. Karena orientasinya hanya untuk kepentingan dirinya, hanya untuk kesenangan dirinya. Jadi saat dirinya terganggu, dia merasa sangat susah sekali. Orang seperti ini, orang bodoh seperti ini hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Mau orang lain susah, peduli amat. Mau orang lain sakit, peduli amat. Yang penting gua senang, yang penting gua happy, yang penting gua menikmati apa yang gua miliki karena gua yang mencari. Ini tipe orang bodoh bagian kedua yang hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Padahal saudara, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam kebenaran firman ini sebenarnya banyak cara bisa digunakan oleh orang kaya. Baik orang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal 12, baik dalam orang kaya dalam cerita Lukas pasal 16, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus. Ada kesempatan untuk dia menggunakan segala sesuatu yang dia miliki untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Membantu orang miskin itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya pelayanan pekerjaan Tuhan itu di gereja, tetapi membantu saudara yang berkesulitan itu juga pekerjaan Tuhan. Membantu orang tua itu juga pekerjaan Tuhan, tetapi tidak dilakukan oleh orang kaya ini. Karena apa? Karena dia hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Orang yang berpusat kepada dirinya sendiri otomatis tidak mau diganggu. Karena apa? Karena dirinya yang paling penting. Dirinya yang harus diperhatikan. Dan orang tipe seperti ini, kekristenan yang seperti ini pastinya tidak mau berjuang untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Karena dia bodoh. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit enggak mau kalau enggak dihargai. Dikit-dikit kalau orang tidak menegur dia mulai marah, dia mulai nggak terima. Karena semua berpusat kepada dirinya. Saat mungkin dia disakiti, mungkin orang tidak menyapa dia di jalan, dia mulai sakit hati, merasa tidak dihargai.
Karena berbicara tentang dirinya sendiri dan ini adalah suatu kebodohan. Kekristenan yang masih mengutamakan dirinya, hatinya, perasaannya untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dipuji. Itu adalah kekristenan yang masih hidup di dalam kebodohan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen yang mengalami kebodohan dalam kehidupannya dengan terus mengutamakan kepentingan dirinya, pastinya dia tidak akan pernah mau berjuang. Pastinya dia tidak akan pernah mau mencari perkenanan Tuhan. Pastinya dia tidak akan pernah mau mencari tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Karena semuanya hanya berpusat pada aku, dan aku. Ini. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, saat Bapak Ibu dan saya dan saudara saya pun juga diajar. Saat akunya masih kuat di dalam diriku, aku adalah orang bodoh di mata Tuhan. Mari kita mau menjadi kekristenan yang tidak pernah mau menjadi Kristen yang bodoh. Tetapi kita mau menjadi Kristen yang cerdas di hadapan Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah mengapa orang kaya di dalam Lukas pasal 12 dikatakan bodoh? Karena ia menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia ini saja. Nah ini loh. Kalau kehidupan kekristenan menganggap bahwa hidup itu hanya di dunia saja, ini berbahaya sekali. Ini adalah suatu kebodohan. Mengapa orang kaya ini menganggap bahwa hidup itu di dunia saja? Itu sebabnya dia tidak pernah memikirkan apapun ke depannya. Dia nggak pernah memikirkan kehidupan kekekalannya. Yang penting dia bisa senang di dunia, yang penting dia bisa menimbun hartanya, yang penting dia bisa memiliki segala sesuatu yang dia anggap 7 turunan sekalipun bisa menikmati berkatnya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi dia katakan kepada jiwanya, hai jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Dia katakan kepada dirinya seperti itu. Karena dia tidak pernah memikirkan kehidupan kekalnya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang beranggapan bahwa hidup hanya satu kali. Itu sebabnya hidup yang satu kali ini harus dinikmati. Ini dikatakan. Kapan lagi mau senang-senang? Kapan lagi mau menikmati hidup selain saat kita ada di dunia? Kita puas-puaskan segala-galanya. Itu orang yang berpikir seperti itu. Nanti kalau udah mati aja baru kita pikirkan. Nanti kalau kita sudah mati aja baru nanti urusannya lain lagi. Kalau sekarang kalau kita masih hidup biarlah kita senang-senang dulu. Karena hidup cuma satu kali. Ini kebanyakan kata-kata seperti ini yang sering kita dengar, yang keluar dari setiap mulut orang-orang. Bahkan mungkin kita pernah katakan seperti itu juga dengan diri kita. Mumpung aku hidup, aku mau menikmati hidup, aku mau senang-senang. Nanti kalau sudah mati gak bisa lagi senang-senang. Bapak Ibu yang kekasih, justru kita dikasih kesempatan untuk hidup. Masih ada waktu dalam hidup kita, umur kita yang ada ini justru kesempatan kita untuk mempersiapkan hidup kekal kita. Bukan nanti saat kita sudah mati baru urusannya nanti. Itu pemikiran yang salah. Justru saat hidupku dan hidupmu masih diberi kesempatan, maka pergunakanlah itu untuk bekal di hari ke depan kita. Sehingga saatnya nanti kita tidak menjadi pribadi yang menyesal. Oh kalau aku tahu seperti ini, waktu aku hidup di dunia aku akan berjuang. Ini yang terjadi dengan orang kaya dan Lazarus. Saat dia sudah melihat perapian, saat dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham, dia katakan, oh kenapa aku jadi seperti ini? Ada penyesalan yang luar biasa.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lewat kebenaran firman Allah ini kita jangan menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah hidup untuk bersenang-senang saja. Hidup untuk kepentingan kita saja. Kita mencari dan mencari, kita berjuang untuk meraih kesuksesan, itu tidak salah. Kita berjuang untuk hidup bagaimana supaya kita mencukupi kebutuhan kita, itu juga tidak salah. Berarti kita menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab. Tetapi yang menjadi salah adalah jika kita mencari, kita berusaha meraih kesuksesan, kita berusaha menjadi orang yang ternama, tetapi semuanya kita tidak gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang salah. Sehingga apa? Kita merasa di dunia ini kita hidup senang. Kita merasa di dunia ini kita tercukupi. Kita merasa hidup di dunia ini memiliki segalanya. Tetapi nantinya ada penyesalan yang kita terima. Saat nanti kita ada di kekekalan, kita menjadi orang yang termiskin. Kita menjadi orang yang sangat menderita, penderitaan yang terus menerus dan tidak pernah berhenti. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Arti katanya apa Bapak Ibu? Bahwa apalah artinya kekayaan, kehormatan, kesuksesan hidup di dunia. Maaf saya ganti mic-nya dulu. Kalau akhirnya kita akan dibuang di api neraka dan terpisah dengan Allah, apa gunanya? Apa gunanya ketenaranmu di dunia? Apa gunanya yang engkau peroleh dan saya peroleh di dunia ini? Kesenangan, berkat yang melimpah, harta yang melimpah, nama besar, jabatan yang luar biasa. Tetapi saat nanti kita tertolak di hadirat Tuhan, apa gunanya? Sekalipun kita ada di dunia menjadi orang yang serba sederhana mungkin, kita tidak menjadi orang yang terkenal, kita tidak menjadi orang yang memiliki segala sesuatu, tetapi nantinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita. Tetapi lebih baik lagi Bapak Ibu, jika engkau di dunia engkau meraih segala yang engkau miliki, engkau punya, kita memiliki, mungkin nama besar ada, mungkin kesuksesan kita raih, tetapi semua kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sana pun kita akan menjadi orang-orang yang bersuka cita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, kesalahan yang paling besar dari semuanya itu adalah apa? Orang kaya ini sama sekali tidak mengusahakan atau tidak berusaha menjadi kaya menurut pandangan Allah, tetapi memilih untuk hidup dalam kebodohan. Bapak Ibu yang kekasih, kita diingatkan biarlah kita mau memilih menjadi pribadi-pribadi yang cerdas di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang cerdas di hadapan Tuhan dengan memilih untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-7, bahwa jemaat di Makedonia adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Dikatakan kaya dalam iman, kaya dalam kemurahan, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam pelayanan kasih. Yang arti katanya mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat pagi ini kebenaran firman Allah mengajak saya dan saudara, biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak bodoh. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang cerdas di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita isi hari-hari hidup kita adalah isi dengan hal-hal yang berkualitas, yang menyenangkan hati Tuhan.
Bapak Ibu yang kekasih, kesimpulan dari kebenaran firman Allah pada saat pagi ini adalah kebodohan yang sangat besar ketika orang percaya tidak lagi mau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam dirinya. Itulah kebodohan yang terbesar. Jadi kebodohan yang terbesar itu bukan karena engkau tidak memiliki sesuatu, bukan karena engkau tidak memiliki pendidikan yang tinggi, bukan karena wawasanmu tidak luas, tetapi kebodohan yang terbesar apabila hidupku dan hidupmu tidak mengerti dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, mari pagi ini kita tetap bersemangat untuk tetap setia, isi hari-hari hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Demikianlah kebenaran firman Allah pada pagi ini. Dan sebelum kita berdoa, pada kesempatan pagi ini juga tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun ya kepada Saudari Tari yang kemarin berulang tahun. Biarlah di usia yang ada semakin terus setia dengan Tuhan, semakin berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah yang terindah, itulah yang paling luar biasa yang Tuhan inginkan bagi setiap umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada Bapak Ibu. Kita akan sama-sama berdoa buat kebenaran firman Allah yang ada. Kita bersama-sama tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapakku yang baik, pagi ini kembali kebenaran firman-Mu mengingatkan kehidupan kami. Agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang bodoh. Tetapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang cerdas di mata-Mu. Yang terus mengejar perkenanan-Mu. Yang terus hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Selama kami Tuhan izinkan kami masih bernapas, masih bergerak, masih bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Biarlah hari-hari kami terus kami melakukannya untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak ingin bahwa saat kami ada di dunia, kami menikmati segala kesenangan-kesenangan yang ada. Kami merasa puas dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi nantinya kami mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang terus berjuang untuk menjadi serupa seperti Engkau. Sehingga di dalam setiap pikiran kami, di dalam setiap perasaan dan hati kami, di dalam setiap tindakan kami, semuanya kami peruntukkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa, siapapun kami yang menerima firman-Mu pada saat pagi ini, baik kami sebagai anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa dan orang tua, kami mau bersama-sama memiliki komitmen untuk berjuang Bapa. Kami tidak puas dengan kehidupan kami yang ada, tetapi kami mau terus rindu dari hari ke hari, detik demi detik, memiliki kehausan dan kerinduan akan Engkau, sehingga kami rindu untuk terus berjuang menjadi pribadi-pribadi yang berkenan Bapa. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini sangatlah sulit, kami masih diperhadapkan dengan keadaan yang ada, terutama di dalam diri kami. Masih terus kami berjuang untuk menaklukkan keinginan-keinginan kami, berjuang untuk menaklukkan pikiran-pikiran kami Bapa. Tetapi kami tahu, jika kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau, maka Engkau akan memampukan kami dalam perjuangan kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak bodoh, tetapi kami menjadi pribadi yang cerdas, kekristenan yang cerdas, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini buat pemudi Tari yang Tuhan tambahkan usianya.
Biarlah usia yang bertambah, anak muda ini semakin setia melekat dengan Engkau. Usia yang muda, hari-hari yang ada dia pergunakan untuk perjuangan hidup berkenan di hadapan-Mu. Sehingga lewat kehidupannya, keluarganya, saudaranya, orang tuanya boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam pribadinya, ada Kristus di dalam hidupnya, ada Kristus di dalam setiap tindakan tari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat ibadah kami pada saat pagi ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah Bapak Ibu ibadah kita pada saat pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom. Tuhan berkati.